kemiskinan saling kait-mengait. Keduanya tak bisa dipisahkan. Keberadaan orang kaya tak lepas dari peran orang miskin. Maka tak pantas orang kaya memandang rendah dan menghina fakir miskin. Mestinya justru sebaliknya. Si kaya hendaknya berterima kasih pada orang miskin. Karena apa yang telah mereka raih tak lepas dari doa dan keikhlasan orang-orang miskin. Perhatikanlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah di sekitar mereka, yaitu dengan doa, salat, dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Nasa'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Hasanah kembali menyajikan kepada Anda untayan ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Kaum duafa, orang miskin, memang umumnya tidak diperhitungkan keberadaannya, tidak diakui peran dan kontribusinya. Bahkan mereka lebih sering direndahkan, dilecehkan, dihinakan, dan dijadikan sasaran korban beragam kezoliman serta kesewenang-wenangan. Itulah sikap standar yang biasa berlaku di dalam kehidupan selama ini. Padahal bila mengacu kepada standar dan parameter Islam, kondisi sebenarnya justru bisa kebalikannya sama sekali. Boleh jadi mereka lah yang sejatinya lebih mulia dalam timbangan Allah. Di masa Rasulullah, ada seorang sahabat yang berperawakan pendek, berwajah jelek, berkulit hitam legam, sekaligus tidak berharta. Ia bernama Julaibib. Kondisi yang dialaminya ini membuatnya kurang mendapat perhatian dari para sahabatnya yang lain. Hal ini membuat Julaibib seringkali merasa malu dan minder di hadapan para sahabat yang lainnya. Hingga suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarinya untuk menikah. Julaibib merasa ragu dengan tawaran Rasulullah itu. Ia khawatir hal tersebut hanya akan merepotkan Rasulullah, sebab ia yakin tak akan ada wanita yang bersedia menikah dengan dirinya. Ia sadar, secara fisik tak ada yang diandalkan, apalagi harta. Namun Rasulullah kemudian berhasil membesarkan hatinya. Hingga suatu ketika, Rasulullah mendatangi salah seorang sahabatnya yang lain untuk melamar putrinya untuk Julaibib. Aku ingin meminang putrimu. Mendengar perkataan Nabi, sahabat itu sangat bahagia. Siapa yang tidak bahagia ketika putrinya dilamar oleh Rasulullah? Sehingga tanpa bertanya lebih lanjut lagi, sahabat tersebut menjawab, "Baiklah, wahai Rasulullah, ini merupakan sebuah penghormatan bagi kami." Jawab sahabat itu dengan sangat riang. "Bukan untukku, tapi untuk Julaibib," kata Nabi. "Julaibib?" katanya dengan kaget. Wajah sahabat itu spontan berubah tanda tak senang. "Namun aku harus bermusyawarah dulu dengan istriku," lanjutnya. Sesampainya di rumah, bergegas ia ceritakan perihal lamaran Rasulullah pada putri mereka untuk dinikahkan dengan Julaibib. Sang istri terkejut saat mendengar berita dari suaminya, lantas menjawab, "Untuk Julaibib? Tidak, aku tidak setuju. Jangan engkau nikahkan putri kita dengannya. Mereka enggan memiliki seorang menantu seperti Julaibib yang tidak memiliki apa-apa." Terbayang dengan jelas dalam benak wanita itu sosok lelaki yang pendek, jelek, hitam, dan tidak bertahta. Dia yang akan menjadi menantunya nanti, apa kata orang-orang pikirnya. Putrinya yang menyimak percakapan mereka dari bilik kamar segera keluar, kemudian berucap, "Ayah, Ibu, bagaimana mungkin engkau menolak pilihan Rasulullah? Bukankah Allah berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka." Jelas gadis itu, "Ayah, Ibu, aku bersedia menikah dengan laki-laki pilihan Nabi," lanjutnya tegas. Akhirnya,
Julaibib dan muslimah itu pun menikah. Dari kisah Julaibib ini, kita dapat mengambil pelajaran berharga betapa kemuliaan seseorang tidak sama sekali ditentukan oleh banyaknya harta dan rupawannya wajah. Namun kemuliaan hakiki seorang muslim adalah manakala ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sigap dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Boleh jadi seseorang yang miskin dan sering dipandang rendah oleh orang-orang yang berkecukupan ternyata lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang-orang kaya yang mengejek dan meremehkannya. Sebagaimana Julaibib yang sempat diremehkan dan nyaris ditolak lamarannya sebab keterbatasan fisik dan harta yang dimilikinya. Para sahabat kala itu baru menyadari betapa mulia dan agung kedudukan Julaibib di sisi Allah dan Rasul-Nya. Justru setelah ia meninggal dunia sebagai syuhada Uhud. Boleh jadi orang yang penampilan fisiknya tidak meyakinkan, berpakaian kusut, dan diremehkan banyak orang, bila berbicara tidak didengarkan, bila meminta pertolongan seringkali ditolak, akan tetapi bila ia tengadahkan kedua tangannya pada Allah, memohon sesuatu, Allah langsung mengabulkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mungkin saja orang yang berpenampilan kusut senantiasa diusir dari pintu rumah orang, akan tetapi bila bersumpah memohon sesuatu kepada Allah, niscaya Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah memerintahkan kita untuk memperhatikan nasib fakir miskin, mencintai mereka, berusaha meringankan beban kesulitan mereka. Begitu pentingnya amal mencintai dan memberi perhatian pada fakir miskin. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa khusus bagi kita agar dimampukan Allah untuk mencintai fakir miskin. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, jika engkau salat, ucapkanlah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfiroli wa tarhamani wa iza arata fitnata qaumin fatawafani ghairu maftunin as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribu ila hubbi. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon padamu supaya bisa mencintai orang miskin. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku jika engkau menginginkan untuk memuji suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Dalam lanjutan hadis Nabi SAW menyebutkan, ini adalah benar, belajar dan pelajarilah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang karena apa yang diharap dari orang miskin. Orang miskin tidak memiliki harta. Berbeda halnya dengan seseorang yang mencintai orang karena kekayaannya. Ia tak tulus dalam mencintainya. Rasa cintanya boleh jadi hanya sekedar kepura-puraan demi agar kepentingannya dapat terpenuhi oleh orang kaya tersebut. Banyak orang yang ingin kenal dekat dengan para pejabat dan konglomerat. Motifnya bukan karena cinta, namun agar bisa ikut tenar atau setidaknya ikut merasakan berlimpahnya uang. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Dalam doa yang penuh berkah ini, kita memohon fi'lal khairat wa tarkal munkarat,
yang bermakna kita meminta pada Allah segala macam kebaikan dan meminta agar dijauhkan dari berbagai kemungkaran. Kebaikan adalah segala hal yang Allah cintai berupa perkataan dan perbuatan, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Sedangkan kejelekan adalah setiap perkara yang Allah benci, baik berupa perkataan dan perbuatan, terlebih tindakan. Siapa saja yang mendapatkan kebaikan yang diminta dalam doa ini, maka ia telah meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Inilah doa yang jami', ringkas, namun syarat makna. Doa seperti inilah yang Rasulullah SAW sukai, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menyukai doa-doa yang singkat, padat, dan meninggalkan selain itu. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam doa ini kita pun memohon pada Allah agar mampu mencintai orang fakir miskin, sebab mencintai orang miskin termasuk kebaikan. Disebutkannya permohonan bisa mencintai orang miskin secara tersendiri dalam doa ini menunjukkan betapa pentingnya amal mencintai orang miskin. Apa alasannya? Sebab mencintai orang miskin, dekat dengan mereka, senang membantu meringankan beban mereka, akan menjadi faktor yang akan memudahkan hisab kita kelak pada hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang miskin pada hari kiamat." Aisyah berkata, "Mengapa wahai Rasulullah engkau meminta demikian? Orang-orang miskin itu masuk ke dalam surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya." Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin walau dengan sebelah kurma. Wahai Aisyah, cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka, karena Allah akan dekat denganmu pada hari kiamat. Jawab Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Apakah permintaan Nabi agar Allah membuatnya miskin? Maksudnya miskin harta atau seperti orang miskin? Ibnu As-Sakir menjelaskan bahwa maksud doa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah agar Allah Ta'ala memberikan sifat tawadu, rendah hati pada dirinya, serta tidak termasuk orang-orang yang sombong dan melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah dikarenakan keluasan rezeki yang diperolehnya. Jadi, makna hadis ini bukanlah meminta agar beliau menjadi orang miskin, tapi menumbuhkan sifat tawadu atau rendah diri. Sebab itulah bila kita cermati di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW justru berdoa kepada Allah agar terhindar dari kemiskinan, seperti doa yang rutin beliau bacakan di waktu pagi dan petang ini. Rabbi inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min azabin finnari wa azabin fil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada ilah yang hak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Dalam doa ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita agar berlindung dari kemiskinan yang mengandung kejelekan. Sebab orang yang lemah imannya saat diuji Allah dengan kemiskinan, ia tidak ridho dengan ketentuan Allah yang telah membagi rezeki pada setiap makhluk dengan begitu adilnya. Ia akan dengki dengan orang-orang kaya dan begitu tamak dengan harta-harta mereka. Doa ini pun mengajarkan kita untuk berlindung dari dampak buruk kemiskinan berupa menghinakan diri dengan mengemis, sehingga merendahkan kehormatan dan merusak agama.
telah menentukan pembagian rezeki di antara hamba-hambanya. Ada yang miskin, ada pula yang kaya. Bagi orang yang ditakdirkan miskin, maka di antara hikmahnya adalah agar hamba yang miskin tersebut merasa senantiasa membutuhkan Allah, sehingga muncullah berbagai macam bentuk peribadatan dari dirinya, baik ibadah yang lahir maupun yang batin. Seperti banyak berdoa, bertawakal, berharap hanya pada Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga bagi orang yang kaya, ia akan mengetahui dan merasakan betapa besarnya nikmat Allah atas dirinya, sehingga akan terdorong untuk mensyukurinya karena ia sadar bahwa kekayaan itu adalah ujian. Maka ia berusaha jalani ujian itu dengan sebaik-baiknya, sehingga ia menjadi golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Quran Surah Al-Zumar ayat 10. Ia pun yakin bahwa di antara berbagai penyebab masuknya seorang hamba ke dalam surga adalah karena amal kesabarannya selama hidup di dunia. Ia berharap kelak akan disambut oleh para malaikat di hadapan pintu surga. Dengan penuh sukacita mereka menyambut kedatangannya, seraya berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat atas kesabaranmu ketika di dunia. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, "Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu." Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Sementara itu, keberlimpahan harta juga akan dipandang sebagian ujian dari Allah. Apakah dirinya termasuk hambanya yang bersyukur, ringan tangan dalam berinfak, dan menolak orang yang tengah kesulitan, atau justru ia menjadi kufur nikmat, gemar berfoya-foya, dan bermaksiat dengan harta yang dimilikinya? Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah lain dari adanya orang kaya dan miskin adalah agar tegak maslahat agama dan dunia. Kalau seandainya semua manusia kaya, tentu banyak di antara mereka yang akan bertindak melampaui batas dan sewenang-wenang. Begitu pula sebaliknya, jika semua manusia dijadikan miskin, maka akan banyak urusan yang terbengkalai. Karena banyak urusan masyarakat yang baru bisa terselesaikan dengan maksimal dengan sejumlah uang. Jika semua orang satu tingkatan dalam masalah rezeki, tentu kita akan kesulitan membagi peran. Siapa yang akan jadi bawahan dalam perusahaan, siapa yang akan jadi pembantu, dan supir pribadi, siapa yang akan jadi direktur, jika semua satu derajat dalam kekayaan. Jika semua orang sama dalam hal rezeki, di mana akan didapatkan kasih sayang dari si kaya kepada si miskin, kapan nampak amal menyambung tali silaturahmi dengan harta? Allah Ta'ala berfirman, "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. Allah adalah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui dalam mengatur pembagian rezeki hamba-hambanya, sehingga manusia tidak sama dalam masalah rezeki. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin.
ada yang tinggal di istana megah dan menaiki mobil yang mewah. Namun ada pula yang sangat miskin, tinggal di kolong jembatan, jangankan kendaraan. Rumah pun hanya sebatas tenda buatan. Maka dari itu, Allah memerintahkan orang kaya untuk bersyukur dan berinfak, dan memerintahkan orang yang miskin untuk bersabar, serta mengharapkan kasih sayang Allah. Tuhan Allah yang telah membagi rezeki pada setiap makhluk dengan begitu adilnya. Ia akan dengki dengan orang-orang kaya dan begitu tamak dengan harta-harta mereka. Doa ini pun mengajarkan kita untuk berlindung dari dampak buruk kemiskinan berupa menghinakan diri dengan mengemis, sehingga merendahkan kehormatan dan merusak agama. Allah telah menentukan pembagian rezeki di antara hamba-hambanya. Ada yang miskin, ada pula yang kaya. Bagi orang yang ditakdirkan miskin, maka di antara hikmahnya adalah agar hamba yang miskin tersebut merasa senantiasa membutuhkan Allah, sehingga muncullah berbagai macam bentuk peribadatan dari dirinya, baik ibadah yang lahir maupun yang batin. Seperti banyak berdoa, bertawakal, berharap hanya pada Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga bagi orang yang kaya, ia akan mengetahui dan merasakan betapa besarnya nikmat Allah atas dirinya, sehingga akan terdorong untuk mensyukurinya karena ia sadar bahwa kekayaan itu adalah ujian. Maka ia berusaha jalani ujian itu dengan sebaik-baiknya, sehingga ia menjadi golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Quran Surah Al-Zumar ayat 10. Ia pun yakin bahwa di antara berbagai penyebab masuknya seorang hamba ke dalam surga adalah karena amal kesabarannya selama hidup di dunia. Ia berharap kelak akan disambut oleh para malaikat di hadapan pintu surga. Dengan penuh sukacita mereka menyambut kedatangannya, seraya berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat atas kesabaranmu ketika di dunia. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, "Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu." Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Sementara itu, keberlimpahan harta juga akan dipandang sebagian ujian dari Allah. Apakah dirinya termasuk hambanya yang bersyukur, ringan tangan dalam berinfak, dan menolak orang yang tengah kesulitan, atau justru ia menjadi kufur nikmat, gemar berfoya-foya, dan bermaksiat dengan harta yang dimilikinya? Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, juknya. Sesampainya di rumah, bergegas ia ceritakan perihal lamaran Rasulullah pada putri mereka untuk dinikahkan dengan Julaibib. Sang istri terkejut saat mendengar berita dari suaminya, lantas menjawab, "Untuk Julaibib? Tidak, aku tidak setuju. Jangan engkau nikahkan putri kita dengannya. Mereka enggan memiliki seorang menantu seperti Julaibib yang tidak memiliki apa-apa."
Terbayang dengan jelas dalam benak wanita itu sosok lelaki yang pendek, jelek, hitam, dan tidak bertahta. Dia yang akan menjadi menantunya nanti, apa kata orang-orang pikirnya. Putrinya yang menyimak percakapan mereka dari bilik kamar segera keluar, kemudian berucap, "Ayah, Ibu, bagaimana mungkin engkau menolak pilihan Rasulullah? Bukankah Allah berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka." Jelas gadis itu, "Ayah, Ibu, aku bersedia menikah dengan laki-laki pilihan Nabi," lanjutnya tegas. Akhirnya Julaibib dan Muslimah itu pun menikah. Dari kisah Julaibib ini, kita dapat mengambil pelajaran berharga betapa kemuliaan seseorang tidak sama sekali ditentukan oleh banyaknya harta dan rupawannya wajah. Namun kemuliaan hakiki seorang muslim adalah manakala ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sigap dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Boleh jadi seseorang yang miskin dan sering dipandang rendah oleh orang-orang yang berkecukupan ternyata lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang-orang kaya yang mengejek dan meremehkannya. Sebagaimana Julaibib yang sempat diremehkan dan nyaris ditolak lamarannya sebab keterbatasan fisik dan harta yang dimilikinya. Para sahabat kala itu baru menyadari betapa mulia dan agung kedudukan Julaibib di sisi Allah dan Rasul-Nya. Justru setelah ia meninggal dunia sebagai syuhada Uhud. Boleh jadi orang yang penampilan fisiknya tidak meyakinkan, berpakaian kusut, dan diremehkan banyak orang, bila berbicara tidak didengarkan, bila meminta pertolongan seringkali ditolak, akan tetapi bila ia tengadahkan kedua tangannya pada Allah, memohon sesuatu, Allah langsung mengabulkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mungkin saja orang yang berpenampilan kusut senantiasa diusir dari pintu rumah orang, akan tetapi bila bersumpah memohon sesuatu kepada Allah, niscaya Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah memerintahkan kita untuk memperhatikan nasib fakir miskin, mencintai mereka, berusaha meringankan beban kesulitan mereka. Selain itu, hadis riwayat Abu Daud. Dalam doa ini kita pun memohon pada Allah agar mampu mencintai orang fakir miskin, sebab mencintai orang miskin termasuk kebaikan. Disebutkannya permohonan bisa mencintai orang miskin secara tersendiri dalam doa ini menunjukkan betapa pentingnya amal mencintai orang miskin. Apa alasannya? Sebab mencintai orang miskin, dekat dengan mereka, senang membantu meringankan beban mereka, akan menjadi faktor yang akan memudahkan hisab kita kelak pada hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutan, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang miskin pada hari kiamat." Aisyah berkata, "Mengapa wahai Rasulullah engkau meminta demikian? Orang-orang miskin itu masuk ke dalam surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya." Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin walau dengan sebelah kurma. Wahai Aisyah, cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka.
karena Allah akan dekat denganmu pada hari kiamat. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Apakah permintaan Nabi agar Allah membuatnya miskin? Maksudnya miskin harta atau seperti orang miskin? Ibnu As-Sakir menjelaskan bahwa maksud doa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah agar Allah Ta'ala memberikan sifat tawadu, rendah hati pada dirinya, serta tidak termasuk orang-orang yang sombong dan melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah dikarenakan keluasan rezeki yang diperolehnya. Jadi, makna hadis ini bukanlah meminta agar beliau menjadi orang miskin, tapi menumbuhkan sifat tawadu atau rendah diri. Sebab itulah bila kita cermati di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru berdoa kepada Allah agar terhindar dari kemiskinan, seperti doa yang rutin beliau bacakan di waktu pagi dan petang ini. Rabbi inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min azabin finnari wa azabin fil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada ilah yang hak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Dalam doa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar berlindung dari kemiskinan yang mengandung kejelekan. Sebab orang yang lemah imannya saat diuji Allah dengan kemiskinan, ia tidak ridho dengan begitu pentingnya amal mencintai dan memberi perhatian pada fakir miskin. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa khusus bagi kita agar dimampukan Allah untuk mencintai fakir miskin. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, jika engkau salat, ucapkanlah doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfiroli wa tarhamani wa iza arata fitnata qaumin fatawafani ghairu maftunin. As'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribu illa hubbik." Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon padamu supaya bisa mencintai orang miskin. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku. Jika engkau menginginkan untuk memuji suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Dalam lanjutan hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ini adalah benar, belajar dan pelajarilah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang karena apa yang diharap dari orang miskin. Orang miskin tidak memiliki harta. Berbeda halnya dengan seseorang yang mencintai orang karena kekayaannya. Ia tak tulus dalam mencintainya. Rasa cintanya boleh jadi hanya sekedar kepura-puraan demi agar kepentingannya dapat terpenuhi oleh orang kaya tersebut. Banyak orang yang ingin kenal dekat dengan para pejabat dan konglomerat. Motifnya bukan karena cinta, namun agar bisa ikut tenar, atau setidaknya ikut merasakan berlimpahnya uang. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Dalam doa yang penuh berkah ini, kita memohon fi'lal khairat wa tarkal munkarat, yang bermakna kita meminta pada Allah segala macam kebaikan dan meminta agar dijauhkan dari berbagai kemungkaran. Kebaikan adalah segala hal yang Allah cintai berupa perkataan dan perbuatan, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Sedangkan kejelekan adalah setiap perkara yang Allah benci, baik berupa perkataan dan perbuatan, terlebih tindakan.
Siapa saja yang mendapatkan kebaikan yang diminta dalam doa ini, maka ia telah meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Inilah doa yang jami', ringkas, namun syarat makna. Doa seperti inilah yang Rasulullah SAW sukai, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menyukai doa-doa yang singkat, padat, dan meninggalkan kemiskinan saling kait mengait. Keduanya tak bisa dipisahkan. Keberadaan orang kaya tak lepas dari peran orang miskin. Maka tak pantas orang kaya memandang rendah dan menghina fakir miskin. Mestinya justru sebaliknya. Si kaya hendaknya berterima kasih pada orang miskin, karena apa yang telah mereka raih tak lepas dari doa dan keikhlasan orang-orang miskin. Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah di sekitar mereka, yaitu dengan doa, salat, dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Nasa'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Hasanah kembali menyajikan kepada Anda untayan ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Kaum duafa, orang miskin, memang umumnya tidak diperhitungkan keberadaannya, tidak diakui peran dan kontribusinya. Bahkan mereka lebih sering direndahkan, dilecehkan, dihinakan, dan dijadikan sasaran korban beragam kezoliman serta kesewenang-wenangan. Itulah sikap standar yang biasa berlaku di dalam kehidupan selama ini. Padahal bila mengacu kepada standar dan parameter Islam, kondisi sebenarnya justru bisa kebalikannya sama sekali. Boleh jadi mereka lah yang sejatinya lebih mulia dalam timbangan Allah. Di masa Rasulullah, ada seorang sahabat yang berperawakan pendek, berwajah jelek, berkulit hitam legam, sekaligus tidak berharta. Ia bernama Julaibib. Kondisi yang dialaminya ini membuatnya kurang mendapat perhatian dari para sahabatnya yang lain. Hal ini membuat Julaibib seringkali merasa malu dan minder di hadapan para sahabat yang lainnya. Hingga suatu ketika, Rasulullah SAW menawarinya untuk menikah. Julaibib merasa ragu dengan tawaran Rasulullah itu. Ia khawatir hal tersebut hanya akan merepotkan Rasulullah, sebab ia yakin tak akan ada wanita yang bersedia menikah dengan dirinya. Ia sadar, secara fisik tak ada yang diandalkan, apalagi harta. Namun Rasulullah kemudian berhasil membesarkan hatinya. Hingga suatu ketika, Rasulullah mendatangi salah seorang sahabatnya yang lain untuk melamar putrinya untuk Julaibib. Aku ingin meminang putrimu. Mendengar perkataan Nabi, sahabat itu sangat bahagia. Siapa yang tidak bahagia ketika putrinya dilamar oleh Rasulullah? Sehingga tanpa bertanya lebih lanjut lagi, sahabat tersebut menjawab, "Baiklah, wahai Rasulullah, ini merupakan sebuah penghormatan bagi kami." Jawab sahabat itu dengan sangat riang. "Bukan untukku, tapi untuk Julaibib," kata Nabi. "Julaibib?" katanya dengan kaget. Wajah sahabat itu spontan berubah tanda tak senang. "Namun aku harus bermusyawarah dulu dengan istriku." Lanjut.